Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, para hadirin, para peserta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali, bertemu kembali dalam satu majelis yang mana majelis ini insya Allah penuh dengan eh, keutamaan, penuh dengan keberkahan, penuh dengan ketenangan dan juga mendapatkan naungan dari malaikat Allah Subhanahu wa taala dan juga sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada kita semua dan juga bentuk penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala yang akan disebutkan atau diceritakan keadaan kita semua pada saat ini di penduduk langit. Taib, para hadirin, para peserta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita melanjutkan tadarus kita masih di surat At-Takasur ya. Masih di surat At-Takasur, alhamdulillah, dan tanpa terasa kita sudah masuk ke ayat yang kelima insya Allah. Nah, ayat yang kelima ayatnya apa? Silakan. Ayat yang kelima itu ayat apa? Apa bunyi ayatnya? Silakan di kolom chat. Keenam ya. Nah, maaf, keenam maaf. Bunyi ayatnya apa? Silakan. Ayat yang keenam ya. Maaf. Bunyi ayatnya gimana? Ayat yang keenam. Nah, la tarawunnal jahim. La tarawunnal jahim. Baik. Nah, baik Bapak-bapak, Ibu-ibu. Eh, Soal selanjutnya sebagai pembuka, eh, pernahkah Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya merasakan ya atau tersentuh oleh api? Nah, pertanyaan sangat simpel. Pernahkah tersentuh oleh api? Bagaimana rasanya? Pernah. Saya yakin pernah semua ya. Rata-rata pernah mungkin. Panas, panas. Ya, perih, panas. Entah besarnya bagaimana apinya, pokoknya pernah ya. Panas, perih gitu kan. Masya Allah. Kemudian selanjutnya terkait ayat yang keenam ini. Pernahkah Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya membayangkan ya bagaimana neraka itu? Pernahkah membayangkan bagaimana neraka itu? Seperti apa dan bagaimana? Mengerikan, bagaimana mengerikannya? Pernahkah membayangkan bagaimana neraka itu? Seperti lautan api, sangat panas, seperti lautan api, sangat panas. Panasnya 700 kali api bumi. Insya Allah. Api yang ada di bumi yang kecil saja mungkin kita hindari, gitu kan? Rasanya panas. Bagaimana dengan neraka? Nauzubillah, summa naudzubillah. Mudah-mudahan kita terhindar dari neraka. Amin. Nah, tentunya kita sudah membayangkan misalnya, ada yang mau masuk neraka, bapak-bapak, ibu-ibu, ada nggak yang mau masuk neraka? Pasti tidak. Nah, kita sudah tahu neraka itu bagaimana, kan? Membayangkannya saja sudah ngeri. Insya Allah tidak ada yang mau ya. Ah, Apalagi menantang, udah saya mah berani masuk neraka atau lebih baik masuk neraka. Ada yang seperti itu. Kita yang tahu bagaimana mengerikannya neraka tentunya siapa yang mau gitu kan. Siapa yang berani tidak akan mampu. Api di dunia saja kita tidak mampu, apalagi neraka.
Selanjutnya, apa yang akan dilihat di akhirat nanti? Bagi orang-orang yang memiliki sifat takasur, apa yang dilihat di akhirat nantinya bagi orang-orang yang memiliki sifat takasur, neraka jahim, neraka jahanam. Apakah melihat doang? Melihat saja, Bapak Ibu. Kalau yang punya sifat takasur, melihat saja apa masuk, nah, memasukinya. Insyaallah. Merasakan rasa takut. Udah melihat, nah, mending cuma kalau melihat doang, melihat aja udah ngeri banget. Apalagi ini masuk. Nah, ya Allah, masuk dan merasakan. Berarti orang yang punya sifat takasur bukan hanya melihat ya, tapi masuk. Nauzubillah. Baik. Itulah gambaran atau bayangan kira-kira nanti kita akan atau terutama orang-orang yang mempunyai sifat takasur akan apa? Akan melihat neraka. Nauzubillah. Kemudian setelah melihat apakah cukup di sana kemudian balik lagi dan bagaimana? Tentunya tidak. Kan dimasukkan atau masuk ke neraka yang mana merasakan panasnya neraka melebihi panasnya api yang ada di dunia ini. Jauh sekali perbandingannya. Baik. Oleh karena itu mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang sadar, termasuk orang-orang yang bisa menahan, termasuk orang-orang yang bisa mengantisipasi selagi kita masih bisa masih mendapatkan kehidupan di dunia ini. Baik. Itu saja sebagai pembuka, para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan sekali lagi kita bisa menjaga diri ya dengan penuh kesadaran, dengan penuh keyakinan bahwasanya sifat takasur itu adalah sifat yang harus dihindari. Nah, sifat takasur itu tentunya ada dalam setiap diri kita, kan? Namun lagi-lagi sifat itu harus kita hindari. Kan? Harus kita hindari, harus kita jauhi karena dampaknya akan sangat berbahaya sekali. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan berapa kali peringatan tuh? Yo, silakan. Berapa kali informasi dan peringatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait takasur? 5, 3. Nah, yang pertama apa itu bentuk peringatannya atau pemberitahuannya? Yang pertama, nah, Allah ngasih tahu apa itu terkait takasur? Ngasih tahu bahaya yang takasur, ya, dilaikan. Terus selanjutnya setelah memberitahu bahayanya takasur atau takasur itu sangat melalaikan, selanjutnya apa? Ya, memberitahu bahwasanya takasur akan menghinggapi ya manusia, mungkin termasuk kita sampai kapan? Sampai mati. Nah, baik. Masya Allah. Selanjutnya adalah peringatan terus sampai di ayat yang keenam ini tentunya. Nah, puncaknya nanti kita semua, terutama orang-orang yang punya sifat takasur, akan melihat neraka. Baik. Baik itulah Bapak-bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Mari sama-sama kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala menyimak materi yang akan disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Rahmat Hidayat Lubis, terkait surat At-Takasur, lebih tepatnya ayat yang ke-6 ini. Baik. Kepada Ustadz kita, Ustadz Rahmat Hidayat Lubis, falyatafaddal mashkura. Fadal. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum Ustaz Agus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم علمنا القرآن وأسعدنا به. اللهم علمنا القرآن والبيان يا رب العالمين. Amma ba'd, yang sama-sama kita hormati Ustadz Agus, barakallahu fikum, dan seluruh para tutor yang hadir pada malam hari ini, Ustadz Amin Hussein, Ustadz Faiz, Ustazah Hanifah, Ustazah Wardah, Ustazah Mega, barakallahu fikum jami'an, dan semua tim Markas Al-Hijaz yang membantu terlaksananya program ini, barakallahu fikum, dan seluruh peserta tadarus Ahad malam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, mari sama-sama kita mengucapkan tahmid, yaitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah atas nikmat Al-Quranul Karim. Alhamdulillah atas nikmat belajar Al-Quranul Karim. Alhamdulillah atas nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah atas nikmat guru-guru yang baik dan sabar. Alhamdulillah atas nikmat teman-teman yang baik dan sabar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kepada kita kebaikan. Alhamdulillahilladzi faddalana ala kathirin min ibadihil mu'minin. Alhamdulillah kepada Allah yang telah banyak memberikan kita kelebihan daripada hamba-hambanya yang beriman lainnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Di antara kelebihan yang Allah berikan kepada kita adalah Allah mengajarkan kita Al-Quran. Allah ajarkan kita tilawahnya, Allah ajarkan kita pemahamannya. Dan semoga juga Allah ajarkan kita pengamalannya. Dan semoga juga Allah jadikan Al-Quran sebagai syafaat kita di akhirat kelak. Dan menjadi keberkahan untuk kita di dunia ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah berfirman, ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا. Artinya kami wariskan Al-Quran ini, kami berikan Al-Quran ini kepada hamba-hamba kami yang kami pilih. Alhamdulillah atas dipilihnya kita sebagai hamba Allah yang mempelajari Al-Quran Al-Karim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak ada yang lebih mahal daripada Al-Quran. Tidak ada yang lebih berharga daripada Al-Quran Al-Karim. Dia adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran adalah bacaan Nabi Muhammad. Al-Quran adalah perbincangan Nabi Muhammad. Al-Quran adalah kurikulum pembelajaran madrasah Nabi Muhammad SAW. Al-Quran adalah khutbah Nabi Muhammad SAW. Al-Quran adalah hukum Nabi Muhammad SAW. Al-Quran adalah petunjuk atau acuan Nabi kita Muhammad SAW. Dan Al-Quran adalah
yang diwariskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada yang lebih berharga daripada Al-Quran. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah. Kita ucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beserta keluarga beliau, para sahabat, dan seluruh umat yang mengikuti langkah beliau sallallahu alaihi wasallam. Para kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, kita masih berada di surat At-Takatsur. Hari ini insya Allah kita bahas ayat yang ke-6. Kita bahas ayat demi ayat, satu demi satu. Masya Allah. Semoga ini tanda kebaikan pada diri kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kita sabar membahas satu persatu. Kalau dulu sahabat membahas berapa berapa ayat mereka belajar, mereka sabar juga. Berapa ayat mereka? 10. Satu pertemuan mereka belajar 10 ayat. Ada juga tabi'in yang belajar kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas paling ahli tentang Al-Quran, tentang tafsir. Ada murid beliau belajar kepada beliau, itu satu ayat beliau berhenti bertanya dengan Ibnu Abbas. Satu ayat, satu ayat, satu ayat. Tabi'in, golongan tabi'in, belajar satu ayat, satu ayat. Kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, tidaklah dibaca ayat kecuali ditanya. Ini Ibnu Abbas, apakah ini begini, ini begini. Satu-satu dibahas. Walaupun ada yang dibahas panjang, ada yang dibahas singkat. Namanya adalah Al-Imam Al-Mujahid. Al-Imam Al-Mujahid, kemudian setelah belajar dari Ibnu Abbas, beliau menjadi ahli tafsir dari kalangan tabi'in radhiyallahu anhum jami'an. Nah, kita hari ini juga belajar satu ayat. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita akan bahas ayat ke-6. Eh, Sebelumnya mari kita baca dulu. Kita minta Ustaz Faiz membaca ayat 1 sampai ayat 6. Ayat 1 sampai ayat 6. Nah, tafadhal Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم بارك الله فيكم. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Syukran, Ustaz Faiz. Sekarang baca ayat yang ke-6 saja, Ustaz. Nah, طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لترون الجحيم nah, la tarawunnal jahim. Syukran. Sekarang kita masuk artinya. La ta la pendek, tarawunna, la tarawunna al jahim. Baik. La pendek. Apa arti la pendek ini? La pendek. Silakan. Pasti ya. Nah, sahih. Masya Allah. Barakallahu fiik. La pendek ini pasti atau benar. Pastilah. Yang lebih cocok di sini pasti. Kita lihat sini. La artinya pasti. La pendek seperti ini.
Baik. Setelah itu ada kata tara. Tarau. Tarau. Ini artinya apa? Tarau. Baik. Kalian. Kalian akan melihat. Jadi kalau la tambah tarau, la ditambah tarau, kalian benar-benar melihat. Baik, kalian melihat. Tambah dengan la. La tarau pasti. Pasti kalian akan benar-benar melihat. Tamam. Kemudian setelah tarau ada huruf nun. La tarau ada nun. Nun. Nun ini juga artinya pasti. Jadi ada berapa pasti di sini? Ada berapa penekanan pasti di sini? Ada dua. Naam. Mumtaz. Yang pertama, la. Yang kedua, nun. Ini kaidah di dalam firman Allah. Jika Allah berfirman dengan dua penekanan seperti ini, penekanan pertama adalah lam, penekanan kedua adalah nun. Ini artinya Allah bersumpah. Ini artinya Allah bersumpah. Jadi Allah bersumpah bahwa kalian semua latarawunna, kalian semua pasti akan melihat. Itu sumpah Allah. Ya, nah, ulangi. Kalau ada lam dan nun seperti ini, maka maksudnya adalah apa? Lam dan nun. Maksudnya apa? Nun bertasydid di belakang. Naam, sumpah. Allah bersumpah. Jadi, naam, ini sudah bukan main ini, Masya Allah. Kalau kita lihat ayat sebelumnya, Allah berfirman, Kalla sawfa ta'lamun. Kalla sawfa ta'lamun. Ingat itu, alhaakumut takatsur. Kalian pasti akan terkena takatsur. Hatta zurtumul maqabir. Terus takatsur akan menghantui kalian, mengganggu kalian, melalaikan kalian sampai kalian memasuki liang kubur, sampai kalian mati. Hatta zurtumul maqabir. Kalla, sepatutnya kalian tidak bertakatsur. Saufa ta'lamun. Kalian kelak akan tahu, akan mengetahui apabila kalian telah memasuki liang kubur. Kalian akan tinggalkan semua harta kalian. Wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum. Semua yang kalian miliki, wa taraktum ma khawwalnakum. Semua yang kami rezekikan kepada kalian, kalian akan tinggalkan wara'a zuhurikum. Akan kalian tinggalkan di belakang pundak-pundak kalian. Yakni dalam kubur, kalian akan dibaringkan dengan miring, menopang kepada tangan kanan kalian. Miring dan pundak kalian
atau bagian belakang badan kalian itu tidak menghadap tanah, dia miring, maka kalian akan tinggalkan semua rizki yang aku berikan kepada kalian di belakang pundak kalian. Taraktum, kalian tinggalkan. Kapan itu? Ketika kalian masuk dalam kubur. Kalian akan tahu itu. Nggak akan ada yang mau mendampingi kalian. Dan harta kalian tidak akan dimasukkan ke dalam kubur oleh ahli waris kalian. Dia akan digunakan oleh ahli waris kalian. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla. Sekali lagi. Kata Allah sekali lagi. Tidak patut kalian bertekatsur. Sawfa ta'lamun. Kalian akan mengetahui ketika kalian dibangkitkan oleh Allah. Kalian akan dibangkitkan dalam keadaan tidak berpakaian. Kalian akan dibangkitkan dalam keadaan tidak bersendal. Kalian dibangkitkan dalam keadaan tidak memiliki satu koin dinar pun. Kalian akan datang kepada Allah. Walaqad ji'tumuna furada. Kalian akan datang kepadaku sendiri-sendiri. Kama khalaqnakum awwala marrah. Sebagaimana aku ciptakan kalian dulu sendiri-sendiri tanpa berpakaian. Kalian akan datang padaku. Kalian tidak membawa dirham sedikit pun. Kemudian Allah lanjutkan. Kalla. Lau ta'lamuna ilmal yaqin. Seandainya kalian mengetahui dengan yakin. Kapan itu? Ketika hisab. Berada di padang mahsyar. Seandainya kalian tahu kalian berada di padang mahsyar nanti. Kalian yakin bahwa di padang mahsyar kalian akan ditanya. Tidak sekedar kalian meninggalkan harta kalian saat dikubur. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. Tidak sekedar kalian dibangkitkan tanpa sehelai pakaian dan sehelai uang dirham pun. Tidak sekedar itu. Kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin, jika kalian yakin, jika kalian tahu dengan benar, dengan yakin, dengan sungguh, kalian akan ditanya. Kalian akan dihisab. Semoga Allah ampuni kita semua. Seandainya harta itu hilang, tidak ditanya, nggak ada masalah. Tapi akan menjadi masalah jika harta itu ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Dari mana engkau dapatkan? Kemana engkau infakkan? Dari mana engkau dapatkan? Kemana engkau gunakan? Semoga Allah ampuni kita semua. Saat itu kalian akan menyadari bahwa takatsur itu benar-benar merugikan kalian. Allahu Akbar. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menambahkan ancaman yang baru. Dan ancaman yang baru ini adalah ancaman yang sangat mengerikan. Yaitu Allah menyebutkan objeknya. Allah sebutkan objeknya langsung. Yaitu Allah berfirman, la tarawunna. Aku bersumpah kata Allah, kalian semua mukmin dan kafir yang beriman beramal saleh dan beriman tanpa amal saleh
kullukum, yang takatsur dan yang tidak takatsur, semua. La tarawunnal jahim. Kalian akan melihat al-jahim. Allahu Akbar. Kita akan hidup dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan tidak berpakaian, sendiri-sendiri menghadap Allah untuk dimintai pertanggungjawaban. Di waktu yang sama, Allah Azza wa Jalla menghadirkan neraka Jahannam atau neraka Jahim. Jahannam, Jahim, nama-nama neraka. Allah akan hadirkan Jahim dan Jahannam. Sama saja. Jahim artinya adalah api yang sangat besar. Api yang sangat besar. Yang antum mungkin belum pernah melihatnya. Dan memang belum pernah melihatnya. Tetapi kalimat jahim pernah dipakai, Allah pakai di dalam Al-Quran untuk menjelaskan besarnya api Ibrahim. Ibrahim alaihissalam pernah dibakar hidup-hidup oleh orang-orang kafir, oleh Raja Namrud. Ibrahim ketika dibakar itu apinya besar sekali. Dibuat sebuah lubang yang besar. Di dalamnya seperti lembah yang besar. Di dalamnya diletakkan bara-bara api, kayu, bara-bara api dan sejenisnya. Dan mereka orang-orang kafir, Namrud mengatakan kepada kaumnya, qalu bnu lahu bunyana. Yani ibnu lahu bunyana. Yani buat sebuah bangunan yang tinggi dikit, agak tinggi, untuk kalian lemparkan Ibrahim dari tempat itu, dilemparkan dengan pelempar bom. Menjanik bahasa Arabnya, pelempar. Dilemparkan dari jauh ke api yang besar itu. Fa'alquhu fil jahim. Begitu mereka mengatakan. Fa'alquhu fil jahim. Lemparkan Ibrahim ke jahim. Maksud jahim adalah api yang besar yang melahap-lahap. Saking besarnya api itu, tidak ada yang berani mendekatinya. Itu api yang dibikin oleh Namrud untuk Ibrahim alaihissalam. Saking api itu besarnya, untuk melemparkan Ibrahim ke api itu tidak bisa dari dekat. Tidak bisa dilempar seperti kita mendorong orang. Antum nggak kuat, nggak bisa. Sebab api itu sangat besar, melalap. Kalau kita dekat, panas. Panasnya bukan main. Sehingga dari jauh dibikin sebuah bangunan, kemudian dilemparlah fa'alquhu, lemparlah dia kepada jahim. Allah mengatakan api yang dibangunnya itu dengan istilah jahim. Fa'alquhu fil jahim. Saking besarnya api itu. Yakni jahim adalah api yang besar. Jika api yang besar yang dibangun oleh manusia itu tidak bisa manusia mendekat saking panasnya, sehingga Nabi Ibrahim pun dilempar dari atas bangunan saking besarnya, kaum muslimin, dilempar dari atas bangunan dia saking besarnya, mereka pun tidak berani mendekat, dilempar dari jauh dari atas bangunan. Jika itu jahim seperti itu di dunia, dan jahim yang dibuat oleh manusia, oleh Namrud untuk membakar Ibrahim, itu berhari-hari tidak padam.
berhari-hari. Bukan 1 hari, bukan 2 hari, berhari-hari. Saking mereka dendamnya dengan Ibrahim, dibuat api yang sebesar itu. Fa'alquhu fil jahim. Maka dilemparlah Ibrahim ke dalam api itu. Api yang besar. Disebut oleh Allah Al-Jahim. Itu di dunia. Sedangkan neraka yang di akhirat jauh lebih besar dari itu. Apinya meluap-luap. Apinya meloncat-loncat ke atas kaum muslimin. Dan itulah pemandangan yang akan dilihat oleh kita semua. Oleh antum, oleh ana. Astaghfirullah. Dia akan kita lihat. Antum dan ana di padang mahsyar tidak melihat indahnya gunung karena tidak ada gunung. Tidak melihat indahnya laut karena tidak ada laut. Tidak melihat indahnya awan karena tidak ada awan. Tidak melihat indahnya pemandangan-pemandangan alam, sawah, kawah. Tidak ada. Yang ada adalah pemandangan neraka jahim dan neraka jahanam. Jahim jahanam sama. Jahim artinya meluap-luap. Jahannam artinya adalah sangat dalam, lubang yang dalam. Jadi dia bukan hanya lubang yang dalam jahannam. Jika lubang saja tidak ada apinya, lubang itu pun mengerikan. Lubang yang sangat dalam, yang kata Nabi 70 tahun batu dilempar baru sampai ke dasarnya. Sangat dalam. Lubang itu sangat dalam. Di dalamnya ada api yang meluap-luap. Dialah yang disebut dengan Jahannam wa Jahim. Sama, bendanya sama. Kalau kita melihat sumur, sumur kecil, sumur air. Kalau sumur air itu diganti dengan api, dari sumur kedalaman 2 sampai 3 meter misalnya, 3 meter. Dikasih api, sampai apinya keluar. 3 meter saja. Seberapa takut manusia melihat itu? Maukah manusia dilemparkan ke dalam sumur api itu, yang kecil itu? Nggak akan ada yang mau dilemparkan ke situ. Nah, na'udzubillah min dzalik. Sekarang di hadapan kita, kita akan melihat astagfirullahaladzim. Semua akan melihat. Bahkan semua akan melewatinya. Semua kita akan melewati neraka itu. Jahannam. Jahim. Jahim begitu besar. Kata Nabi SAW untuk menjelaskan besarnya Jahim atau Jahannam, itu kata Nabi, eh, laha sab'una zimam. Jadi ada 70.000 tali. Neraka itu bentuknya lubang yang besar. Wallahu a'lam. Besarnya seperti apa? Wallahu a'lam. Disiapkan untuk membakar anak manusia, anak Adam dan jin yang tidak beriman pada Allah. Jadi tarik ada 70.000 tali. Dan setiap tali ditarik oleh 70.000 malaikat. Untuk bayangkan satu tali ditarik oleh 70.000 malaikat. Bukan satu malaikat. Bukan 2 malaikat. Bukan juga 1.000 malaikat. Bukan 10.000. Bukan 50.000 malaikat. Tetapi ditarik oleh 70.000 malaikat. Satu tali. Satu pengikat 70.000. Berapa jumlah pengikatnya? 70.000. Berarti 70.000 dikali 70.000. Berapa jumlah malaikah yang menariknya? Silakan. Berapa jumlah malaikat yang menarik neraka? 70.000 tali. Setiap tali
untuk menariknya itu ada 70.000 malaikat. Berapa jumlahnya? 70.000 tali, setiap tali 70.000. Nah, 70.000 kali 70.000. Berapa? Berapa 70.000 kali 70.000? Nah, nah, 4,9 miliar malaikat. Nah, astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Yani, antum tahu malaikat. Malaikat kabir. Malaikat itu besar. Malaikat itu antara langit dan bumi itu kecil bagi malaikat. Malaikat besar. Satu malaikat itu besar. Antum bayangin ada jumlah 4,9 miliar malaikat menarik jahanam. Allah berfirman, waji'a bi jahannam. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Didatangkan saat itu jahanam. Di padang mahsyar kita berdiri, astaghfirullahaladzim. Allahumma ighfir lana jami'an. Kita berdiri, tidak tahu berada di mana, tidak berpakaian, menunggu hisab. Kemudian Allah datangkan jahanam. Allah datangkan jahanam untuk diperlihatkan kepada manusia. Allah datangkan jahanam tujuannya untuk membahagiakan atau untuk menyiksa manusia. Untuk membahagiakan perasaan manusia yang sedang menanti di padang mahsyar atau untuk menyiksa hati manusia yang sedang menanti di padang mahsyar. Untuk menyiksa. Na'udzubillah minan nar. Wallahil azim, na'udzubillah minan nar. Demi Allah, astagfirullah. Kita melihat melihat neraka ketika didatangkan itu sudah siksaan hati yang sangat menyayat hati kaum muslimin. An-nar, di depan antum neraka, antum harus lewati. Surga mana belum? La, al-jannah belum. La, surga tidak diperlihatkan kecuali untuk orang-orang yang telah melewati neraka, melewati sirat. Surga bukan diperlihatkan untuk orang-orang yang berdosa, orang-orang yang kafir. Mereka baunya saja tidak akan tercium oleh mereka. Tapi neraka diperlihatkan untuk semuanya. Astagfirullah. Allah perlihatkan neraka belum untuk membakarnya, tetapi hanya untuk melihatnya. Astagfirullah. Allah ingin menyiksa manusia dengan melihat neraka. Allah berfirman, la tarawunna. Aku bersumpah kalian akan melihat al-jahim. Dan antum bayangkan kaum muslimin, itu neraka ketika didatangkan oleh Allah dibesarkan apinya. Allah berfirman, wa idzal jahimu su'irat. Astaghfirullah. Di surat idza syamsu kuwirat Allah berfirman, wa idzal jahimu su'irat. Jahim su'irat. Yani jahim dinyalakan oleh Allah dengan nyala-nyala yang besar. Semua akan melihat. Yani yani kif yani ana membayangkan ini ayat surat pendek, yani hanya gara-gara takatsur begitu berat sumpah Allah, yani sampai Allah sebut hati kalian akan melihat neraka. Yani kalau kata ulama setiap perbuatan buruk
Di sini perbuatan buruknya di ayat ini apa? Di surat At-Takatsur. Perbuatan buruknya adalah ayat pertama, yaitu nama surat itu. Yaitu perbuatan buruknya adalah takatsur. Astagfirullah. Yani ingin banyak terus-terus, ingin terus, ingin punya. Astagfirullah. Gimana kita ini, astagfirullah. Memang berat sekali hidup di dunia ini bagi orang-orang yang mengerti Al-Quran. Beratnya itu bukan berat beramal soleh, tapi begitu mengerikan kehidupan setelah kematian ini. Makanya kata Imam Ibnu Katsir, kebutuhan kita kepada keselamatan di akhirat itu lebih banyak daripada kebutuhan kita untuk kebahagiaan di dunia. Kita lebih butuh selamat di akhirat, yakni doa-doa kita untuk keselamatan di akhirat lebih dibutuhkan daripada doa-doa kita untuk kebahagiaan di dunia. Hadza qalahu Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Yani astaghfirullah. Kalimat itu yang keluar dari beliau adalah karena beliau faham begitu mengerikan perjalanan panjang manusia setelah dia kematian. Balik lagi ke takatsur. Eh, di dalam surat ini, sifat yang buruk itu takatsur. Sifatnya itu disebut hanya satu kali. Ada di depan. Tapi ancamannya ini terus-terusan. Berurut. Nggak berhenti. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamun. Law ta'lamuna ilmal yaqin. Nggak berhenti di situ. Tidak pindah kepada tema yang lain. Seperti di surat yang lain, Allah terkadang memindahkan temanya. Seperti di Az-Zalzalah, Allah pindahkan temanya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yawma idzi yasdurun nasu ashtatan liyura a'malahum. Selesai sampai situ kejadiannya tentang tentang hari kiamat dan padang mahsyar. Setelah itu faman thaqulat mawazinuhu fa amma man fa faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Selesai tentang kejadiannya, masuk kepada pembalasannya. Dan balasannya ada dua, ada yang baik, ada yang buruk. Kalau ini semuanya masih tentang takatsur. Coba kita lihat Al-Qari'ah, 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 Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Yawma yakunu an-nasu kal-farashil mabthuth wa takunu al-jibalu kal-ahnil manfush. Itu selesai di situ tentang kejadian kiamat. Baru Allah pindah kepada pembalasan di hari kiamat. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Allah pindah kepada amalan, mana yang amalannya berat, timbangan baiknya masuk surga, mana yang timbangan buruknya berat masuk neraka. Masih mending Allah masih ada informasi harapan di situ di ayat itu. Di Az-Zalzalah Allah masih kasih harapan famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang mengamalkan sebiji biji sawi, seberat biji sawi kebaikan, dikasih oleh Allah balasan. Ini harapan. Juga sama di Al-Qari'ah masih ada harapan. Faman thaqulat mawazinuh. Barang siapa yang punya timbangan baik lebih berat, mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah. Maka dia masuk dalam surga. Masih ada harapan. Takatsur. Pertama kali anak baca takatsur ini. Ketika anak sebelum kajian ini, anak baca takatsur, anak pelajari. Yani ajib, yani menakjubkan. Sampai akhir isinya ancaman semua. Yani astagfirullah. Yani satu sifatnya ancamannya bertubi-tubi. Ini menunjukkan astaghfirullahaladzim. Betapa bahaya sekali orang-orang yang menumpuk hartanya. Astagfirullah. Coba kasih anak di surat Takatsur satu ayat yang di situ kita ada harapan baik. Cari, coba kasih anak.
Mana coba? Kalla sawfa ta'lamun, ancaman. Thumma kalla sawfa ta'lamun, ancaman. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, ancaman. La tarawunna al-jahim, ancaman. Thumma la tarawunnaha ainal yaqin. Dan aku bersumpah lagi kalian akan melihatnya dengan ainal yaqin, dengan mata kepala sendiri. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Selesai. Dan isinya semua adalah ancaman takut, rasa takut yang Allah masukkan pada kita. Sifatnya cuma satu, cuma gara-gara takatsur. Jadi kaum muslimin rahmati Allah, eh, pada ayat ini, inti daripada ayat ini adalah la tarawunnal jahim, ini adalah ancaman Allah berikutnya, yaitu kalian semua akan melihat neraka jahanam. Kalian akan melihat jahim. Hati-hati kalian jika kalian bertakatsur. Yakni itulah kesimpulannya hari ini. Yakni ana dan antum semua pada akhirnya akan diperlihatkan oleh Allah neraka untuk disiksa hatinya. Dan tidaklah ketika neraka kita lihat kecuali kita semua akan mengenang atau akan memikirkan apa yang telah kita lakukan di masa silam. Eh, Ketika neraka sudah di depan mata, saat itulah kita berpikir, ya Allah, kenapa dulu saya seperti ini? Ya Allah, ya Allah, kenapa ya Allah? Semua akan berpikir, yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Waji'a bi jahannam, waji'a yawma idzin bi jahannam, yawma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Ketika datang neraka dihadirkan, saat itu semua masing-masing akan mengingat apa yang pernah dia lakukan. Maka pesan dari anak, kaum muslimin, hati-hati dengan takatsur. Tolong sering-sering ingat akhirat, ingat kematian, ingat surga, ingat neraka. Hati-hati ingat neraka. Kalau bisa, jangan perhitungan dalam ibadah kepada Allah. Yang kurban, kurbanlah karena Allah. Karena Allah. Yang mau umrah, umrahlah karena Allah. Yang haji, hajilah karena Allah. Yang berdakwah, berdakwahlah karena Allah. Semua karena Allah. Supaya beban yang berat di saat melihat neraka jahim itu diringankan oleh Allah. Hadirkan rasa takut dengan neraka jahim. Hati-hati selama hidup di dunia. Jangan pernah membohongi manusia, menipu manusia, menzalimi manusia. Astaghfirullah. Allah Maha melihat. Takutlah dengan jahim. Barang siapa yang takut dengan jahim, Allah akan memuji mereka. Allah akan lindungi mereka saat itu nanti. Allah berfirman, menjelaskan orang-orang yang ahli surga. Kata Allah, inna nakhafu min rabbina yauman, inna nakhafu min rabbina yauman abusa. Inna nakhafu, Allah berfirman, alladzina hum min adzabi rabbihim musyfiqun. Alladzina hum min adzabi rabbihim musyfiqun. Salah satu orang-orang yang masuk surga adalah mereka yang takut dengan azab Allah. Memang takutlah dengan neraka. Allah juga berfirman, Allah juga berfirman, inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira fawaqahumullahu syarra dzalikal yawm. Kami takut kepada Allah padang mahsyar hari itu. Fawaqahumullah, maka diselamatkanlah dia dari rasa takut itu. Jadi ayat ke-6 ini menurut anak, wallahu a'lam, pesannya adalah kita pasti melihat neraka. Takutlah dengan neraka. Jadikan rasa takut itu ada dari sekarang sehingga kita terjaga dari takatsur dan kita fokus untuk selamat di hari itu. Barang siapa yang rasa takut saat ini menyebabkan dia takwa, menyebabkan dia terjaga dari takatsur, maka insya Allah Allah akan jaga pada hari itu. Rasa takut akan dihilangkan darinya. Wallahu a'lam. Silakan berdiskusi, ambil pelajaran dari ayat ini, hadirkan rasa takut membaca ayat ini. Wallahu a'lam, barakallahu fikum. Tafadhal Ustaz Agus, jazakumullahu khairan.
Baik, barakallahu fiik, jazakumullah khairan. Terima kasih banyak Ustadz. Selanjutnya para hadirin, para peserta, silakan memasuki ruangan breakout room masing-masing berdasarkan tutor masing-masing. Untuk hari ini, untuk malam ini, kebetulan Saudara Mega berhalangan karena beliau sedang sakit. Jadi yang biasa masuk di kelompok Ustazah Mega mungkin bisa menyesuaikan masuk di kelompok atau tutor yang lain tidak masalah. Baik. Di sini ada Ustadz Faiz, Ustadz Amin, ada Ustadzah Wardah, ada Ustadzah Hanifah, dan saya sendiri. Itulah
Baik, Alhamdulillah Rabbil Alamin, para jamaah, para peserta, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Eh, Beberapa menit tadi kita Alhamdulillah sudah berdiskusi, bertadarus bersama para tutor masing-masing terkait ayat yang keenam dari surat At-Takasur ini. Tarawun al-Jahim. Tentunya mudah-mudahan dari sana kita bisa banyak mengambil pelajaran, banyak mengambil hikmah dan juga eh, mengimani, tentunya mengimani adanya neraka, mengimani adanya hari akhir, dan juga kita bisa melakukan amalan-amalan tentunya yang penting, amalan-amalan yang dapat menjauhkan kita dari neraka, amalan-amalan yang dapat menghindarkan kita dari at-takasur selama di dunia tentunya. Baik. Nah, dengan waktu yang singkat, namun tentunya tidak mengurangi ya, mengurangi manfaatnya. Nah, di sini ada usulan diskusinya ditambah waktunya, Insya Allah. Masih kurang ya. Insya Allah nanti kita kondisikan, nanti kita pertimbangkan Insya Allah. Ataupun diskusinya kita praktekkan di luar, bukan hanya terbatas di Zoom saja gitu kan. Kita diskusikan dengan kawan-kawan kita, dengan saudara-saudara kita di ketika selesai sholat di masjid ataupun ketika selesai makan ataupun ketika di kantor, bisa itu. Kita ingatkan kawan-kawan kita, tidak masalah. Nah, baik. Eh, Alhamdulillah. Baik, sebelum kita akhiri tentunya eh, ada barangkali kalimatul khitam, kalimat penutup yang akan disampaikan oleh Ustaz kita, Ustaz Rahmat Hidayat. Pada beliau kami persilakan. Tafadhal, Ustaz. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Terima kasih Ustaz Agus. Nah, melihat neraka itu adalah sesuatu yang pasti. Semua akan melihatnya. Eh, Astagfirullah. Jadi hadirkan di dalam hati rasa takut terhadap azab Allah. Karena Allah pasti memperlihatkan kita neraka. Juga berjalan di atas neraka. Berjalan di atas neraka itu juga pasti. Yaitu berjalan di atas sirat. Yang dikenal dengan sirat as-sirat. Yaitu jembatan. Itu di bawahnya ada neraka. Kita semua akan berjalan di atas neraka. Tetapi tidak semua dari manusia memasuki neraka. Ada yang memasuki, ada yang tidak. Semoga kita termasuk yang tidak masuk neraka. Kita berhasil melewati jembatan. Ayat ini menjelaskan tentang pastinya melihat neraka. Ayat yang besok yang ke depan kita akan bahas lagi ancaman berikutnya, yaitu pastinya melewati atau memasuki neraka. Bagi yang takatsur, tapi bagi yang takatsur ada ancaman pasti masuk neraka. Astaghfirullah. Jadi kaum muslimin, eh, buanglah takatsur. Kita tidak pungkiri takatsur akan datang terus-terusan. Takatsur itu bagaikan kita mengusir nyamuk, udah diusir dia datang lagi. Sudah dimatikan hari ini, besok dia datang lagi. Takatsur itu akan terus seperti itu. Tapi begini, tapi kita harus berusaha. Kita harus berniat kuat. Dan kita harus membuktikan di hadapan Allah. Kita harus berani. Begini caranya. Caranya adalah apabila apabila ada satu amalan saleh, maka jangan perhitungan kepada Allah. Buktikan itu. Jangan pernah perhitungan. Allah sekarang suruh kurban. Kurbanlah antum kalau mampu. Kalau mampu satu, kurbanlah satu. Kalau mampu dua, kurbanlah dua. Jangan perhitungan. Besok Allah perintahkan kita misalnya untuk zakat. Maka bayarlah zakat dengan baik. Zakat perdagangan, semua zakat keluarkan dengan baik. Buktikan. Kalau perlu lebihkan zakatnya. Buktikan. Kemudian
Misalnya ada ibadah umrah, maka buktikan bahwa kita tidak perhitungan dalam ibadah umrah ini. Kita keluarkan lillah untuk Allah. Ibadah haji, buktikan bahwa saya keluarkan untuk Allah, lillah. Ketika ada wakaf, buktikan bahwa saya mewakaf ini tidak perhitungan karena Allah. Ketika ada orang yang datang meminjam uang, jangan katakan kenapa minjam kepada saya. Jangan katakan itu. Allah mengirim manusia meminjam kepada kita karena kita itu mampu. Allah mampukan. Allah berikan kita rizki. Maka Allah datangkan hambanya yang butuh untuk minjam kepada kita. Buktikan. Kalau kita tidak takatsur, buktikan dia minta tolong, kasih dia. Walaupun mungkin tidak bisa kita penuhi semuanya. Buktikan ketika ada harta yang hilang, ridhalah. Astaghfirullah. Ridhalah. Jangan banyak mengeluh. Buktikan kalau kita tidak takatsur. Buktikan kalau ada waktunya saya harus berinfak untuk jihad, untuk dakwah. Buktikan. Keluarkan. Jangan ragu, jangan takut. Buktikan bahwa kita tidak bertakatsur. Lakukan dengan amal. Jangan sampai kita berani membeli yang mahal tanpa rasa canggung. Handphone, mobil, kendaraan, kemudian rumah, atau investasi. Tapi ketika ada orang yang minjam dengan nominal yang lebih kecil dari itu, ada orang yang mau meminta pinjaman lebih kecil dari itu, minta sumbangan lebih kecil dari itu, kita pelit, kita menahan, maka itu artinya takatsur. Dalam urusan dunia dia penuhi, dalam urusan akhirat dan amal soleh dia tahan. Takatsur. Maka itu takatsur. Mereka lah yang akan terkena ancaman-ancaman yang bertubi-tubi di ayat ini. Dan ancaman masih terus ada. Masih ada dua ancaman lagi yang harus kita pelajari dalam ayat ini. Semoga dengan dua ancaman lagi kita bisa menghilangkan rasa pelit, menghilangkan rasa cinta yang berlebihan pada harta. Wallahi, barang siapa yang dikayakan oleh Allah, gunakan untuk akhirat. Antum telah diberikan oleh Allah keutamaan. Dulu para sahabat yang fakir miskin pernah mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah, kami kurang amalnya karena nggak bisa bersedekah. Kata Nabi, banyaklah berzikir untuk mengalahkan sedekah mereka. Berzikir mereka orang-orang fakir miskin. Setelah itu orang-orang kaya pun tahu, oh zikir itu menambah amal soleh. Maka orang kaya pun berzikir. Orang kaya pun berzikir. Kemudian orang miskin pun mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah, mereka berzikir juga. Kami berzikir juga. Maka kami kalah amalnya. Mereka berzikir, kami berzikir. Mereka bersedekah, kami tidak bersedekah. Maka kata Nabi SAW, itulah keutamaan. Itulah keutamaan yang Allah berikan pada mereka orang-orang yang kaya. Artinya orang yang kaya diberikan keutamaan oleh Allah untuk beramal saleh lebih, yaitu dengan sedekah. Maka jangan sampai mereka yang diberikan kemampuan rizki lebih, mereka perhitungan dalam berdakwah, dalam berjalan di jalan Allah, berinfak, bersedekah, beramal saleh di jalan Allah. Jangan sampai. Mereka lah yang orang yang paling di awal, mereka orang yang paling berbahaya dengan ancaman-ancaman yang ini. Mereka lah itu. Mereka lah itu yang diberikan oleh Allah kekayaan. Kaum muslimin rahmati Allah, jadilah seperti Sulaiman yang kaya digunakan untuk agama Allah. Jadilah seperti para sahabat yang miskin ridha, ikhlas, yang kaya berinfak, yang miskin ridha, yang sedang-sedang pun berinfak. Mereka berikhtiar. Baik, selamat beramal semuanya. Silakan beramal, buktikan kepada Allah, nggak usah buktikan pada manusia. Manusia nggak perlu kita buktikan pada dia. Buktikan hati antum sama Allah. Ya Allah, saya ingin lepas dari takatur. Ini saya infakkan karenamu ya Allah. Ini saya berkorban karenamu ya Allah. Semua akadnya sama Allah. Jangan akad dengan manusia. Semoga Allah mudahkan. Selamat beramal. Barakallahu fikum. Insyaallah kita ketemu di ayat yang ketujuh. Ancaman yang ketujuh. Astaghfirullah. Di minggu depan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Syukran Ustazana. Terima kasih banyak sekali lagi. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang senantiasa berjuang dalam rangka menjauhi dan menghindari sifat takasur yang mungkin selama ini menghinggapi diri kita dari sejak dulu sampai saat ini. Sedikit demi sedikit kita hindari, kita kurangi, dan kita insya Allah mudah-mudahan
menjadi orang yang selamat pada nanti pada akhirnya ketika kita bertemu Allah, ketika berada di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan seiring berjalannya waktu, tentunya mudah-mudahan dengan tadarus surat At-Takasur ini bertambah keyakinan kita untuk menjauhi takasur. Baik, barakallahu fiik. Sampai berjumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan dan keistiqomahan dari Allah Subhanahu wa taala. Eh, Terima kasih banyak. Syukron kasiron sekali lagi. Hadani Allah wa iyyakum ila shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah khairan. Barakallahu fikum. Syukran.